Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah para pemirsa ICP, kita kembali melakukan kajian sains tauhid dan studi dokter sejarah, ya, sains dan studi baru yang berhasil kami rumuskan dengan menyatukan pengetahuan agama dan pengetahuan sains modern dengan menyatukan keunggulan, ya, peradaban Islam dalam bidang agama, dalam bidang pengetahuan agama dengan keunggulan peradaban barat dalam bidang sains modern melalui ilmu sejarah terapan, ya, ilmu sejarah yang dipandu dengan metode berpikir kritis dan teori penciptaan tauhid. Nah, pada kesempatan ini ya kita akan membahas, ya, ada dua fungsi ilmu, ya. Kami di LCP Indonesia dengan konsep sains tauhid dan studi dokter sejarah mengembangkan satu ikon yang disebut dengan ilmu kunci kebahagiaan, yaitu berangkat dari perkataan Imam Syafi'i, ya, man arada dunia fa'alaihi bi ilmi, man arada akhirah fa'alaihi bi ilmi, man arada ma fa'alaihi bi ilmi. Artinya barang siapa ingin bahagia di bumi, ya, hidup dengan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia di surga dengan ilmu. Jadi ilmu adalah kunci kebahagiaan. Nah, untuk bisa mengembangkan ilmu atau untuk bisa mengukur apakah ilmu itu bisa berfungsi sebagai alat kebahagiaan, ada dua indikator yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ilmu itu harus bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Jadi ilmu itu harus bisa membantu kita menyelesaikan masalah secara sehat dan ilmiah. Nah, itu yang pertama, ilmu yang kita pelajari. Itu namanya, kata Rasulullah, ya ilmu yang bermanfaat, ya, ilman nafi'an, atau ilmu yang bermanfaat dikatakan oleh Rasulullah. Dan ilmu yang bermanfaat ini adalah doa yang pertama yang diminta oleh Rasulullah ketika pada bangun pagi, ya. Ya, ilmu yang apa itu ilmu yang bermanfaat? Yang pertama adalah ilmu yang bisa membantu kita mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari secara sehat dan ilmiah. Kenapa? Karena kalau masalah kita tidak bisa atasi, itu akan menyebabkan kita stres dan depresi dan berdampak buruk pada kesehatan kita. Maka ilmu yang pertama yang harus kita fungsi indikator daripada ilmu yang kuat adalah bisa membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah pribadi, keluarga, dan masalah yang lain secara sehat dan ilmiah, sehingga kita bisa hidup damai dan sehat di era global tersebut. Kemudian yang kedua adalah indikator yang kita adalah ilmu itu harus bisa membantu kita membuat produk, ya. Produk itu ada dua. Pertama, produk dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk seperti kue, seperti buku, ya, seperti benda teknologi, pisau dan sejenisnya yang bisa kita jual di pasar, yang bisa membantu kita mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang baik. Penghasilan yang baik yang disandarkan kepada Allah akan memudahkan kita itu hidup bahagia di bumi dan mati di surga. Nah, produk yang kedua adalah dalam bentuk jasa, seperti mengajar, ya, meneliti, memberikan pelatihan, melayani orang, membuat pelatihan kesehatan, training kesehatan, pengobatan, pendidikan, peningkatan sumber daya. Itu adalah jasa, ya. Jasa-jasa sosial yang lain, transportasi. Nah, apabila jasa-jasa ini dikembangkan dengan konsep sains tauhid dan studi sejarah di bawah naungan Allah SWT, maka jasa-jasa ini akan membantu kita dan orang yang kita layak untuk memudahkan hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Nah, ilmu ini harus satu jalan, ya. Satu ilmu bisa membantu kita mengatasi masalah dan sekaligus bisa membantu kita membuat produk. Nah, sains tauhid dan studi sejarah adalah ilmu baru, sains baru dan studi baru yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah dan sekaligus bisa membantu kita membuat produk sehingga memudahkan kita untuk hidup bahagia di bumi bersama-sama secara adil dan manusiawi, dan bisa pula membantu kita untuk masuk surga bersama-sama melalui pengetahuan dan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah gambaran singkat daripada ilmu sebagai kunci kebahagiaan. Ya, ada dua indikator, ya. Yang pertama, ilmu itu bisa membantu kita mengatasi masalah secara sehat dan ilmiah agar kita bisa hidup damai dan sehat. Yang ketiga adalah bisa membantu kita melahirkan produk. Produk itu adalah bisa dalam bentuk benda yang kita pasarkan, ya, dan bisa juga dalam bentuk jasa
yang kita pasarkan, sehingga melayani orang memudahkan kita mendapatkan income atau pendapatan yang baik yang disandarkan kepada Allah, sehingga memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tidak membebani orang lain, sehingga memudahkan kita untuk hidup bahagia bersama-sama secara adil manusia dan mati masuk surga. Demikianlah, terima kasih, semoga bermanfaat dan terus ikuti kami, bantu kami untuk mengembangkan konsep-konsep yang baik ini untuk kebahagiaan kita bersama di bumi dan mati masuk surga bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.